Seorang gadis menikah demi melunasi utang keluarganya. Ia menerima kenyataan bahwa suaminya lumpuh dan tak akan pernah berjalan lagi. Namun, ia belum tahu, hidupnya akan berubah bukan karena kursi roda itu, melainkan karena rahasia yang disimpan di baliknya. Sebelum masuk ke cerita, dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Setiap dukungan kalian sangat berarti. Arunika tidak pernah membayangkan namanya akan disebut dalam akad nikah yang terasa lebih seperti kesepakatan bisnis daripada janji suci. Ia dibesarkan di keluarga sederhana yang mengandalkan usaha percetakan kecil di pinggir kota. Usaha itu pernah berjalan baik. Namun, perubahan teknologi dan beberapa keputusan keliru membuat pemasukan menurun tajam. Ayahnya mencoba bertahan dengan meminjam modal dari beberapa pihak. Ketika pesanan besar yang diharapkan justru dibatalkan, utang menumpuk dalam waktu singkat. Rumah mereka yang dahulu terasa hangat berubah menjadi ruang penuh perhitungan dan kecemasan. Telepon dari penagih datang hampir setiap hari. Ibunya mulai sering terdiam di dapur lebih lama dari biasanya. Adiknya berhenti meminta uang saku tambahan. Semua belajar menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pernah mereka rencanakan. Arunika sebagai anak sulung memahami tanpa perlu diberi penjelasan panjang. Ia tahu keluarganya berada di ambang kehilangan segalanya. Suatu sore ayahnya pulang dengan wajah yang berbeda. Bukan lega, tetapi seperti seseorang yang baru saja membuat keputusan besar dan belum yakin apakah itu benar. Ia duduk lama sebelum akhirnya berbicara. Ada seseorang yang bersedia melunasi seluruh utang. Seseorang yang memiliki cukup uang untuk menutup semua kewajiban tanpa membuat keluarga mereka terusir dari rumah. Namun, tawaran itu tidak datang tanpa syarat. Arunika diminta menikah dengan putra tunggal keluarga tersebut. Namanya Arkadian, nama yang jarang ia dengar sebelumnya. Arkadian dikenal sebagai pengusaha muda yang mengambil alih perusahaan keluarganya setelah kecelakaan besar 2 tahun lalu. Kecelakaan itu merenggut kemampuan kedua kakinya. Sejak saat itu, ia menggunakan kursi roda dan jarang muncul di hadapan publik. Tidak ada yang menyebutnya kasar. Tidak pula cerita tentang sifat buruknya. Hanya satu hal yang melekat pada namanya. Ia lumpuh. Arunika tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu semalam. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di dekat jendela kamar memandang halaman rumah yang pernah menjadi tempat ia bermain saat kecil. Ia tahu jika ia menolak, konsekuensinya bukan hanya rasa bersalah. Rumah ini bisa disita. Usaha ayahnya benar-benar berhenti. Adiknya mungkin harus berhenti sekolah. Pernikahan bukan sesuatu yang pernah ia rencanakan dalam keadaan seperti ini. Ia membayangkan memilih sendiri, mengenal dulu, membangun hubungan secara perlahan. Bukan melalui pertemuan singkat yang diatur dengan tujuan melunasi utang. Namun, hidup tidak selalu memberi ruang untuk memilih dengan ideal. Pagi harinya, Arunika menyatakan kesediaannya. Keputusan itu tidak diiringi tangis. Ia mengatakannya dengan tenang, seperti seseorang yang sudah menerima hasil akhir dari perhitungan panjang. Pertemuan pertama dengan Arkadian berlangsung di rumah keluarganya yang luas dan tertata rapi. Lantainya mengkilap, dindingnya penuh dengan lukisan besar dengan warna-warna tenang. Suasana rumah itu tidak ramai, tetapi juga tidak terasa kosong. Arkadian menunggunya di ruang tengah. Ia duduk di kursi roda berwarna gelap. Posturnya tegak, bahunya lebar, tangannya bertumpu santai di sandaran. Wajahnya tidak menunjukkan rasa iba terhadap diri sendiri, juga tidak menunjukkan rasa unggul karena keadaan. Tatapan matanya langsung dan stabil ketika melihat Arunika masuk. Pertemuan itu berlangsung tanpa banyak percakapan. Arkadian bertanya tentang pendidikan Arunika, tentang kegiatannya sehari-hari. Nada bicaranya teratur dan tidak tergesa-gesa. Arunika menjawab seperlunya. Ia mencoba mencari tanda-tanda keengganan di wajah pria itu. Ia ingin tahu apakah dirinya hanya bagian dari perjanjian keluarga atau ada pertimbangan lain. Namun, Arkadian sulit dibaca. Ekspresinya konsisten. Tidak dingin, namun juga tidak hangat. Beberapa hari kemudian,
Tanggal pernikahan ditentukan dengan cepat. Segalanya berlangsung efisien. Tidak ada pesta besar, tidak ada rangkaian acara panjang. Hanya akad yang dihadiri keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Hari itu, Arunika mengenakan kebaya sederhana berwarna gading. Rambutnya disanggul tanpa hiasan berlebihan. Ia berdiri di ruangan yang telah disiapkan, mendengar suara ijab qabul diucapkan dengan jelas dan tanpa ragu. Suaranya stabil. Arkadian menyebut namanya dengan tegas, tanpa tersendat. Saat kata sah diterdengar, Arunika merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kebahagiaan, bukan pula penyesalan. Lebih seperti titik hening setelah keputusan besar diambil. Ia kini menjadi istri seseorang yang baru ia kenal. Setelah akad, ia duduk di samping Arkadian. Kursi roda itu berada begitu dekat dengannya, sehingga ia bisa melihat detail kecil yang sebelumnya tak ia perhatikan. Goresan tipis di sandaran, tekstur kain pada dudukan, cara tangan Arkadian menggenggam roda dengan mantap. Ia menyadari satu hal kecil yang terasa ganjil. Tidak ada gerakan canggung pada tubuh bagian atasnya. Tidak ada tanda bahwa ia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terlihat terlatih bukan seperti seseorang yang lama tidak berdiri. Namun Arunika segera menepis pikiran itu. Ia tidak punya dasar untuk meragukan apa yang sudah semua orang ketahui. Sore hari setelah akad, ia dibawa ke rumah baru yang kini menjadi tempat tinggalnya. Kamar yang disiapkan untuknya luas dan tertata rapi. Lemari sudah berisi pakaian yang ukurannya sesuai. Meja rias dilengkapi peralatan baru. Semua menunjukkan bahwa keputusan ini telah direncanakan dengan matang. Arunika berdiri di tengah ruangan itu, menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah berpindah arah. Di sisi lain rumah, Arkadian berada di ruang kerjanya. Pintu tertutup rapat. Dari balik dinding itu tidak terdengar suara apapun. Tidak ada perkenalan panjang, tidak ada upaya untuk mencairkan suasana. Seolah keduanya sepakat untuk memberi ruang pada situasi yang masih terasa asing. Menjelang malam, seorang asisten rumah tangga memberitahu Arunika bahwa makan malam telah disediakan. Ia berjalan menuju ruang makan dan melihat Arkadian sudah berada di sana. Kursi rodanya berhenti di ujung meja panjang. Pencahayaan ruangan itu lembut, tidak menyilaukan. Arunika memperhatikan bagaimana Arkadian memotong makanannya dengan gerakan yang tenang dan presisi. Tidak ada kesan terburu-buru, tidak ada rasa frustrasi yang biasanya terlihat pada orang yang bergantung pada bantuan. Ia kembali merasakan kejanggalan yang sama. Namun sekali lagi, ia memilih diam. Malam pertama mereka belum tiba, tetapi Arunika sudah menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang utang yang lunas. Hari-hari pertama Arunika di rumah Arkadian berjalan tanpa peristiwa berarti. Semua telah diatur dengan rapi, seolah ia hanya perlu menyesuaikan diri pada pola yang sudah ada. Rumah itu besar, namun tidak ramai. Tidak ada banyak anggota keluarga yang tinggal bersama. Hanya beberapa asisten rumah tangga yang bekerja dengan tenang dan disiplin. Mereka tidak banyak bertanya dan tidak menunjukkan rasa ingin tahu berlebihan terhadap keberadaan Arunika. Ia bangun lebih pagi dari penghuni lain. Kebiasaan lama di rumah orang tuanya membuatnya sulit tidur hingga siang. Dari jendela kamar, ia bisa melihat taman belakang yang luas dengan pohon-pohon yang dipangkas teratur. Tidak ada sudut yang dibiarkan tumbuh liar. Arunika mencoba mengambil peran sebagai istri tanpa diminta. Ia membantu memastikan jadwal makan berjalan tepat waktu, memeriksa ulang kebutuhan rumah, dan sesekali masuk ke dapur meskipun sudah ada koki yang bertugas. Tidak ada yang melarangnya. Tidak ada pula yang benar-benar membutuhkannya. Arkadian sebagian besar menghabiskan waktu di ruang kerja yang berada di lantai dasar. Ruangan itu mudah diakses kursi roda, dengan meja yang didesain lebih rendah dan rak dokumen yang bisa dijangkau dari posisi duduk. Setiap detail terlihat dirancang sesuai kebutuhannya. Arunika beberapa kali mengantarkan teh ke sana. Arkadian selalu menerima dengan anggukan singkat. Ucapan terima kasihnya terdengar wajar, tidak dibuat-buat. Ia tidak meminta bantuan lebih dari yang diperlukan. Bahkan untuk mengambil berkas yang jatuh, ia melakukannya sendiri dengan gerakan yang cekatan.
Arunika memperhatikan tanpa menunjukkan rasa penasaran berlebihan. Ia mulai mengenali rutinitas suaminya. Pagi diisi dengan rapat daring bersama jajaran manajemen perusahaan. Siang hari, beberapa staf datang bergantian untuk melaporkan perkembangan proyek. Malam hari biasanya digunakan untuk membaca laporan atau meninjau dokumen. Arkadian tidak terlihat sebagai seseorang yang membiarkan kondisinya menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Suatu siang, Arunika berdiri agar jauh ketika melihat Arkadian berpindah dari ruang kerja ke ruang keluarga. Kursi rodanya bergerak lancar di atas lantai marmer. Tangannya mendorong roda dengan tenaga yang stabil. Tidak ada jeda panjang, tidak ada gerakan ragu. Postur tubuhnya tetap tegak. Hal itu kembali menarik perhatian Arunika. Ia pernah melihat beberapa orang dengan kondisi serupa sebelumnya. Biasanya ada perbedaan pada kekuatan otot bagian atas, atau setidaknya tanda kelelahan setelah bergerak cukup jauh. Pada Arkadian, ia tidak melihat itu. Namun Arunika menyadari bahwa ia tidak memiliki pengetahuan medis untuk menarik kesimpulan apapun. Ia memilih untuk menyimpan pengamatan itu sendiri. Sore hari, Arkadian mengajaknya duduk di teras belakang. Udara tidak terlalu panas, dan suara air dari kolam kecil di sudut taman membuat suasana terasa tenang. Mereka duduk berdampingan, dipisahkan jarak yang wajar. Arkadian berbicara tentang perusahaan, tentang bagaimana ia harus mengambil tanggung jawab lebih cepat dari yang direncanakan, tentang perubahan sistem yang ia lakukan setelah kecelakaan. Ia menyampaikannya tanpa nada keluhan. Tidak ada cerita panjang tentang penderitaan atau kesulitan. Ia hanya menjelaskan fakta. Arunika mendengarkan. Ia mulai melihat bahwa di balik sikap tenang itu ada disiplin yang kuat. Arkadian bukan tipe orang yang membiarkan keadaan mengatur dirinya. Ia terlihat seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan situasi. Malam itu untuk pertama kalinya mereka makan malam dengan percakapan yang sedikit lebih panjang. Tidak banyak, tetapi cukup untuk mengurangi jarak yang terasa kaku di awal pernikahan. Arkadian bertanya tentang rencana Arunika setelah menikah. Apakah ia ingin melanjutkan pekerjaan atau studi? Pertanyaan itu membuat Arunika menyadari bahwa ia belum memikirkan dirinya sendiri sejak keputusan menikah diambil. Semua yang ia lakukan selama ini hanya berfokus pada keluarga. Ia menjawab bahwa ia belum memutuskan. Arkadian mengangguk dan mengatakan bahwa ia bebas memilih. Tidak ada kewajiban untuk hanya tinggal di rumah. Jawaban itu terdengar wajar, tetapi Arunika masih belum bisa menilai apakah itu bentuk kepedulian atau sekedar sikap praktis. Beberapa hari kemudian, Arunika menemukan satu hal kecil yang membuat ia kembali berpikir. Ia memasuki ruang kerja Arkadian tanpa mengetuk karena mengira ruangan itu kosong. Pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat Arkadian berdiri. Hanya beberapa detik. Tangannya bertumpu pada meja, tubuhnya dalam posisi tegak. Ia tampak sedang mengambil sesuatu dari rak bagian atas. Gerakannya tidak terlihat seperti seseorang yang tidak mampu berdiri sama sekali. Namun sebelum Arunika benar-benar memproses apa yang ia lihat, Arkadian kembali duduk di kursi rodanya. Arunika mundur tanpa suara. Ia tidak ingin membuat situasi menjadi kanggung dengan pertanyaan yang belum tentu tepat. Mungkin ada terapi tertentu. Mungkin dokter memberinya latihan berdiri singkat. Ia berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Malam itu, ia mengulang kembali kejadian tersebut. Wajah Arkadian saat berdiri tidak menunjukkan rasa sakit. Tidak ada ekspresi menahan beban berlebihan. Arunika mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang penyesuaian dua orang asing. Ada bagian dari kehidupan Arkadian yang belum sepenuhnya ia ketahui. Malam itu turun lebih lambat dari biasanya. Langit di atas rumah Arkadian tampak bersih tanpa awan. Dan cahaya lampu taman memantul tenang di permukaan kolam. Dari luar, tidak ada yang menunjukkan bahwa sesuatu akan berubah. Arunika duduk di kamar mereka dengan perasaan yang belum sepenuhnya terurai. Sejak melihat Arkadian berdiri di ruang kerja beberapa hari lalu, pikirannya tidak benar-benar tenang.
Ia tidak langsung menyimpulkan apapun, tetapi bayangan itu terus muncul kembali. Ia tidak merasa marah. Yang ia rasakan lebih menyerupai ketidaksesuaian antara apa yang diketahui semua orang dan apa yang ia lihat sendiri. Selama ini ia berusaha menempatkan diri sebagai istri yang tidak banyak bertanya. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki masa lalu dan batas privasi. Namun, pengamatan yang tak sengaja itu membuatnya sulit bersikap sepenuhnya biasa. Pintu kamar terbuka pelan. Arkadian masuk dengan kursi rodanya seperti biasa. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Ia menghentikan kursi di dekat lemari, lalu memindahkan beberapa berkas yang sejak tadi dibawanya. Arunika memperhatikannya tanpa berusaha menyembunyikan pandangan. Ada jeda yang terasa lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Arkadian akhirnya menoleh. "Ada yang ingin kamu katakan?" Nada suaranya tetap tenang, tetapi kali ini lebih langsung. Arunika tidak segera menjawab. Ia mempertimbangkan kata-katanya agar tidak terdengar menuduh. "Aku sempat melihatmu berdiri di ruang kerja," ujarnya pelan. Ruangan itu menjadi hening. Arkadian tidak langsung menyangkalnya. Ia juga tidak terlihat terkejut. Tatapannya bertahan beberapa detik sebelum akhirnya ia menghela napas pendek. "Aku tahu kamu akan melihatnya suatu saat," katanya. Ia memutar kursi rodanya menjauh dari meja, lalu berhenti di tengah ruangan. Lalu tanpa tergesa, ia meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi. Arunika menahan napas tanpa sadar. Arkadian berdiri. Gerakannya stabil. Tidak ada gemetar pada lututnya. Ia meluruskan punggungnya, berdiri tegak seperti seseorang yang terbiasa berada dalam posisi itu. Tingginya terlihat jelas berbeda dibanding saat ia duduk. Arunika tidak bersuara. Reaksinya tidak meledak. Ia hanya menatap dengan ekspresi yang berubah perlahan. Arkadian melangkah satu kali. Lalu satu langkah lagi. Langkahnya tidak sempurna, seperti orang yang sepenuhnya bebas dari cedera. Tetapi jelas bukan langkah seseorang yang lumpuh total. Ia berhenti beberapa meter dari Arunika. "Kecelakaanku memang terjadi. Tulang belakangku sempat mengalami cedera serius. Untuk beberapa bulan, aku benar-benar tidak bisa berjalan." Ia berbicara tanpa nada dramatis. "Terapi berjalan lama. Banyak yang tidak yakin aku bisa pulih sepenuhnya. Bahkan aku sendiri tidak yakin." Arunika masih diam. Ia menunggu penjelasan berikutnya. "Aku mulai bisa berdiri lagi setahun lalu. Perlahan. Tidak semua orang tahu." "Kenapa?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Singkat. Arkadian menatap ke arah jendela sebelum kembali memandang Arunika. "Karena saat aku tidak bisa bergerak, aku melihat siapa saja yang benar-benar bertahan." Penjelasannya tidak panjang. Tidak ada kisah rinci tentang siapa yang pergi atau siapa yang tetap tinggal. Namun Arunika bisa menangkap inti dari kalimat itu. Arkadian pernah berada dalam posisi paling lemah, dan ia mengingat bagaimana orang-orang bersikap saat itu. "Aku tidak ingin kembali dikelilingi orang yang hanya datang karena posisiku," katanya lagi. "Lebih mudah melihat ketulusan saat orang lain mengira aku tidak lagi punya apa-apa selain nama." Arunika memahami maksudnya, tetapi pemahaman tidak serta-merta menghilangkan rasa tidak nyaman. "Lalu pernikahan ini?" tanyanya. Arkadian tidak langsung menjawab. "Utang keluargamu memang nyata. Aku bisa membayarnya tanpa syarat. Tapi aku juga ingin tahu seperti apa kamu." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menguji, melainkan seperti pernyataan jujur. "Aku tidak ingin istri yang melihatku sebagai pria kuat yang selalu berdiri. Aku ingin tahu bagaimana sikapmu saat aku dianggap tidak sempurna." Arunika menunduk sejenak. Selama beberapa minggu terakhir, ia memang memperlakukan Arkadian sebagaimana adanya. Ia tidak pernah menunjukkan rasa kasihan berlebihan. Ia juga tidak bersikap menjaga jarak karena merasa terbebani. Ia menjalani perannya dengan tenang. Namun mengetahui bahwa semua itu diamati sebagai bagian dari penilaian, membuatnya merasa berbeda. "Aku bukan bagian dari percobaan,"
ucapnya pelan. Arkadian mengangguk. Kamu benar. Ia kembali berjalan menuju kursi rodanya dan duduk seperti sebelumnya. Gerakan itu kini terasa memiliki arti lain. Aku tidak berniat mempermainkanmu, tapi aku juga tidak sepenuhnya jujur. Pengakuan itu tidak disertai pembelaan panjang. Arunika duduk di tepi tempat tidur, mencoba menyusun pikirannya. Ia tidak merasa dikhianati dalam arti yang keras, tetapi ada jarak baru yang muncul. Selama ini ia menerima keadaan Arkadian sebagai fakta tetap. Ia menyesuaikan diri dengan kondisi itu tanpa syarat. Kini, ia tahu bahwa sebagian dari kenyataan tersebut adalah pilihan. Apakah semua orang di rumah ini tahu? Tanyanya. Hanya 2 orang, dokter pribadiku dan kepala rumah tangga. Arunika mengangguk perlahan. Malam itu tidak berakhir dengan pertengkaran. Tidak ada suara meninggi, namun suasana berubah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka tidak hanya berbagi ruang sebagai 2 orang yang terikat kewajiban. Mereka berdiri sebagai 2 individu dengan keputusan masing-masing. Arkadian memilih menyembunyikan pemulihannya. Arunika memilih menerima pernikahan demi keluarga. Kini, keduanya mengetahui sisi yang sebelumnya tidak sepenuhnya terbuka. Lampu kamar dimatikan lebih cepat dari biasanya. Mereka berbaring dengan jarak yang masih terjaga. Arunika menatap langit-langit dalam gelap. Ia tidak menangis. Ia juga tidak merasa ingin pergi. Yang ia rasakan adalah kebutuhan untuk menilai ulang posisi dirinya dalam pernikahan ini. Sementara di sisi lain tempat tidur, Arkadian tetap terjaga lebih lama. Untuk pertama kalinya sejak lama, rahasia yang ia simpan tidak lagi berdiri di antara dirinya dengan orang lain. Dan malam itu, hubungan mereka berubah arah. Bukan karena kejutan, tetapi karena kebenaran yang akhirnya diucapkan. Sejak malam pengakuan itu, suasana di rumah tidak berubah secara kasat mata. Jadwal tetap berjalan seperti biasa. Makan pagi disajikan tepat waktu. Rapat-rapat Arkadian berlangsung tanpa gangguan. Para staf keluar masuk ruang kerja dengan ritme yang sama. Namun bagi Arunika, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi melihat kursi roda itu sebagai bagian dari keterbatasan. Ia melihatnya sebagai pilihan. Arkadian tetap menggunakannya di hadapan orang lain. Saat staf datang, saat rapat berlangsung, bahkan saat mereka makan malam bersama kepala rumah tangga. Gerakannya konsisten, seolah tidak pernah ada percakapan di kamar beberapa malam lalu. Arunika memperhatikan tanpa memberi komentar. Ia mulai menjaga jarak secara halus. Bukan dengan menghindar, tetapi dengan mengurangi keterlibatan yang tidak perlu. Ia tidak lagi spontan menawarkan bantuan kecil. Jika Arkadian menjatuhkan pena, ia menunggu beberapa detik sebelum bergerak, memberi kesempatan padanya untuk mengambil sendiri. Perubahan itu kecil, tetapi terasa. Arkadian menyadarinya. Suatu sore, ketika rumah sedang lengang, ia meminta Arunika duduk bersamanya di ruang keluarga. Tidak ada nada mendesak dalam suaranya, hanya ajakan biasa. Arunika duduk di kursi seberang. Jarak di antara mereka cukup untuk menegaskan bahwa pembicaraan ini bukan percakapan ringan. Aku tahu kamu berubah, kata Arkadian. Arunika tidak menyangkal. Aku hanya menyesuaikan diri dengan kenyataan. Arkadian mengangguk pelan. Ia tidak terlihat tersinggung. Aku tidak bermaksud menjadikanmu bagian dari rencana tanpa persetujuanmu. Keputusan menyembunyikan pemulihanku sudah ada sebelum pernikahan ini. Penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Arunika menatap tangannya sendiri sebelum berbicara. Aku menerima pernikahan ini karena keadaan. Aku tidak berpura-pura tentang itu. Tapi aku tidak menyembunyikan siapa diriku. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi tinggi. Justru karena tenang, maknanya terasa lebih jelas. Arkadian memahami arah pembicaraan. Ia terbiasa mengendalikan situasi, menyusun langkah berdasarkan perhitungan. Namun dalam urusan ini, ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa diatur seperti strategi bisnis. Aku tidak ingin kamu merasa dimanfaatkan, katanya. Arunika tidak langsung menjawab.
Ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Dari sana, taman terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya, rapi dan terawat. Yang sulit bukan tentang kamu bisa berjalan atau tidak. Yang sulit adalah mengetahui bahwa kepercayaan datang belakangan. Kata-kata itu membuat Arkadian terdiam. Selama ini ia mengira bahwa selama niatnya tidak buruk, cara yang ia pilih dapat dimaklumi. Namun ia mulai melihat bahwa niat dan dampak tidak selalu berjalan searah. Malam-malam berikutnya diisi dengan percakapan yang lebih terbuka. Meski tetap singkat, Arkadian mulai menceritakan masa-masa setelah kecelakaan. Tentang bagaimana ia kehilangan sebagian besar mitra bisnis yang dulu sering memujinya. Tentang seorang perempuan yang sempat ia rencanakan untuk dinikahi, tetapi memilih pergi ketika proses pemulihannya dianggap terlalu lama. Ia tidak menyebut nama. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menyampaikan fakta. Arunika mendengarkan tanpa menyela. Ia mulai memahami bahwa keputusan Arkadian untuk berpura-pura bukan semata permainan, melainkan bentuk perlindungan diri. Cara yang mungkin keliru, tetapi lahir dari pengalaman yang tidak ringan. Beberapa hari kemudian, sebuah perisima kecil kembali menguji suasana. Salah satu staf lama perusahaan datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia membawa dokumen penting yang harus ditandatangani segera. Saat memasuki ruang kerja, ia melihat Arkadian duduk di kursi roda seperti biasa. Percakapan berlangsung formal. Namun ketika staf itu pergi dan pintu tertutup, Arkadian berdiri untuk meregangkan kaki. Ia melakukannya tanpa berpikir bahwa Arunika berdiri di ambang pintu. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada keterjutan kali ini. Hanya pengakuan diam bahwa kenyataan itu masih ada di antara mereka. Arkadian tidak segera duduk kembali. Ia justru berdiri beberapa saat lebih lama. "Aku tidak ingin terus seperti ini," katanya. Arunika memahami maksudnya. Berpura-pura mungkin terasa aman, tetapi juga melelahkan. "Lalu, apa rencanamu?" tanyanya. Arkadian menarik napas panjang. "Aku sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan kondisiku sesungguhnya. Tidak sekaligus, tapi bertahap." Itu adalah pertama kalinya ia menyebut rencana tanpa terdengar pasti. Arunika melihat keraguan di wajahnya. Keputusan itu berarti membuka kembali kemungkinan dinilai dari sisi yang berbeda. Ia tidak lagi bisa menggunakan kursi roda sebagai alat filter. "Kalau kamu memilih berhenti berpura-pura, lakukan karena kamu siap, bukan karena aku." Arkadian menatapnya lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa minggu terakhir, hubungan mereka tidak bergerak mundur, tetapi juga belum benar-benar maju. Mereka berada di fase saling memahami ulang. Malam itu pertama kalinya sejak pernikahan, Arkadian tidak menggunakan kursi roda saat berada di kamar. Ia berjalan dengan langkah yang masih menyisakan sedikit kekakuan, namun stabil. Arunika memperhatikan tanpa komentar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ekspresi kagum. Yang ada hanya penerimaan perlahan terhadap kenyataan baru. Jarak yang sempat melebar mulai mengecil. Bukan karena kejutan, melainkan karena pilihan untuk tidak lagi menyembunyikan hal mendasar. Dan meskipun belum sepenuhnya pulih dari rasa ragu, Arunika mulai melihat Arkadian bukan sebagai pria yang menguji, tetapi sebagai seseorang yang sedang belajar mempercayai kembali. Beberapa minggu setelah percakapan di ruang keluarga, Arkadian mulai melakukan perubahan kecil. Ia tidak langsung menghentikan kebiasaannya menggunakan kursi roda di depan semua orang. Namun di dalam rumah, terutama saat hanya bersama Arunika, ia lebih sering berjalan. Langkahnya belum sepenuhnya sempurna. Ada kekakuan ringan pada kaki kiri jika ia berdiri terlalu lama. Tetapi jelas bahwa ia tidak lagi berada dalam kondisi yang selama ini dipercaya banyak orang. Arunika tidak memberi pujian berlebihan. Ia juga tidak menunjukkan sikap menolak. Ia bersikap sebagaimana mestinya, seperti melihat seseorang menjalani proses pemulihan yang wajar. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi lebih tenang, tidak lagi dipenuhi rasa ingin tahu yang terpendam, tetapi juga belum sepenuhnya akrab. Suatu pagi, Arkadian memberitahu bahwa ia akan mengadakan pertemuan langsung dengan jajaran direksi di kantor pusat. Selama ini, sebagian besar rapat dilakukan secara daring atau di rumah. Kehadirannya di kantor dalam waktu lama akan menarik perhatian. "Aku akan datang tanpa kursi roda," katanya singkat. Arunika menatapnya beberapa detik. "Kamu sudah memutuskan?" Arkadian mengangguk. "Aku tidak bisa terus mempertahankan citra yang tidak lagi sesuai.
Nada bicaranya tidak terdengar ragu, tetapi Arunika bisa melihat bahwa keputusan itu tidak ringan. Selama 2 tahun terakhir, banyak orang mengenalnya sebagai pemimpin yang bangkit dari keterbatasan. Mengubah persepsi itu berarti membuka ruang pertanyaan baru. Hari pertemuan tiba. Arkadian mengenakan setelan jas gelap seperti biasa. Namun pagi itu, kursi roda yang biasanya sudah berada di dekat pintu tidak terlihat. Ia berdiri di ruang depan beberapa saat sebelum berangkat. Tangannya sempat bertumpu pada sandaran kursi kayu, seolah memastikan keseimbangannya. Arunika berdiri tidak jauh darinya. "Kalau nanti ada reaksi yang tidak kamu harapkan, itu wajar," katanya tenang. "Orang butuh waktu untuk menyesuaikan." Arkadian mengangguk. Ia tidak meminta ditemani. Ia berangkat sendiri. Sepanjang hari, Arunika mencoba menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia membaca beberapa buku yang belum sempat disentuh sejak pindah ke rumah itu. Ia juga menelpon ibunya untuk memastikan kondisi keluarga sudah benar-benar stabil setelah utang dilunasi. Namun pikirannya tetap kembali pada pertemuan di kantor. Sore menjelang malam ketika Arkadian pulang, langkahnya terlihat lebih berat dari biasanya, bukan karena fisik, melainkan karena beban pikiran. Ia duduk di sofa ruang keluarga tanpa langsung berbicara. Arunika tidak mendesak. Beberapa menit kemudian, Arkadian berkata, "Sebagian terkejut, sebagian merasa tidak diberitahu lebih awal. Ada juga yang justru terlihat lega." Ia menyampaikan laporan itu seperti menjelaskan hasil rapat biasa. Tidak semua orang suka merasa dibohongi, tetapi tidak semua orang pergi. Kalimat itu terdengar lebih sebagai catatan untuk dirinya sendiri. Arunika duduk di seberangnya. "Apa kamu menyesal?" Arkadian menggeleng pelan. "Tidak, tapi aku sadar bahwa kepercayaan tidak bisa dikendalikan dengan cara seperti itu." Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan perubahan dalam cara berpikirnya. Beberapa hari berikutnya, kabar tentang kondisi Arkadian menyebar di lingkungan bisnis. Beberapa media mencoba menghubungi untuk konfirmasi. Ia memilih memberikan pernyataan singkat melalui humas perusahaan, menjelaskan bahwa pemulihannya berjalan bertahap dan ia kini kembali berjalan dengan bantuan terapi. Tidak ada penjelasan rinci tentang alasan menyembunyikannya. Ia tidak merasa perlu membuka seluruh lapisan masa lalu. Di dalam rumah, suasana menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan peran tertentu di hadapan Arunika. Suatu malam, mereka makan malam tanpa jarak meja panjang seperti biasanya. Hanya berdua di sisi meja yang lebih kecil. Arkadian memandang Arunika beberapa saat sebelum berkata, "Aku tidak pernah benar-benar menanyakan satu hal." Arunika menunggu. "Kalau waktu itu kamu tahu aku sudah bisa berjalan, apakah kamu tetap akan menerima pernikahan ini?" Pertanyaan itu tidak bernada menuduh, lebih seperti keinginan memahami. Arunika berpikir sejenak. "Aku menerima karena keluargaku," jawabnya jujur. "Itu tidak berubah, tetapi bagaimana aku menjalani setelahnya, itu pilihan." Jawaban itu tidak romantis tetapi jelas. Arkadian mengangguk perlahan. Ia sadar bahwa pernikahan mereka tidak dibangun di atas perasaan yang tumbuh lebih dulu. Ia dibangun di atas keputusan, tanggung jawab, dan keadaan. Namun dari situ sesuatu mulai terbentuk. Bukan karena kejutan atau drama, melainkan karena keduanya memilih tetap tinggal meski mengetahui sisi yang tidak sempurna. Malam itu, setelah makan selesai, Arkadian berdiri dan membereskan piringnya sendiri. Tindakan kecil yang sebelumnya mungkin tidak akan diperhatikan. Arunika melihatnya tanpa komentar, tetapi dalam diam ia menyadari satu hal. Kini tidak ada lagi peran yang disembunyikan di antara mereka. Yang tersisa adalah dua orang yang sedang belajar membangun hubungan dari dasar yang belum sepenuhnya kuat. Dan untuk pertama kalinya sejak akad diucapkan, Arunika tidak merasa seperti tamu di rumah itu. Perubahan terbesar setelah pengumuman kondisi Arkadian bukan datang dari luar, melainkan dari dalam rumah itu sendiri. Tidak ada lagi kursi roda di ruang kerja. Tidak ada lagi sandiwara saat staf berkunjung. Arkadian berjalan dengan langkah yang masih terukur, terkadang sedikit kaku di pagi hari, tetapi semakin stabil dari waktu ke waktu. Ia melanjutkan terapi secara rutin tanpa menyembunyikannya. Reaksi lingkungan beragam, seperti yang sudah diperkirakan. Beberapa mitra bisnis menjaga jarak untuk sementara. Sebagian lain justru menunjukkan rasa hormat karena ia berani mengakui situasi yang sebenarnya. Arkadian menerima semuanya tanpa banyak komentar. Di sisi lain, Arunika mulai menjalani hidupnya dengan ritme yang lebih jelas. Ia memutuskan mengikuti kursus manajemen bisnis singkat yang sebelumnya sempat ia tunda.
Keputusan itu bukan atas permintaan Arkadian, melainkan karena ia ingin memiliki peran yang lebih nyata, bukan hanya sebagai pendamping. Arkadian mendukung tanpa ikut campur. Hubungan mereka berkembang dalam bentuk yang tidak mencolok. Tidak ada perubahan mendadak, tidak ada pengakuan perasaan yang berlebihan. Yang ada adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang tumbuh perlahan. Mereka mulai sarapan bersama tanpa tergesa. Sesekali berdiskusi tentang keputusan perusahaan. Arunika memberi pandangan dari sudut yang berbeda, dan Arkadian mendengarkan dengan serius. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Listrik sempat padam beberapa menit sebelum genset menyala. Mereka duduk di ruang keluarga dengan cahaya lampu darurat yang redup. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain berbicara. Aku dulu selalu mengira bahwa aku harus menguji orang sebelum mempercayai mereka, kata Arkadian pelan. Ternyata itu hanya membuat jarak. Arunika menatapnya. Wajah Arkadian tidak lagi menyimpan sikap defensif seperti awal pernikahan. Kepercayaan tidak datang karena diuji, ia datang karena diberikan. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup jelas. Arkadian tidak membantah. Ia memahami bahwa sebagian dari ketakutannya sendiri yang membuatnya menunda keterbukaan. Hujan di luar mereda perlahan. Beberapa hari setelah itu, Arkadian mengajak Arunika mengunjungi tempat terapi yang dulu sering ia datangi saat masih dalam masa pemulihan berat. Bangunan itu tidak besar, tetapi tertata rapi. Di sana, ia pernah belajar berdiri kembali dengan susah payah. Ia memperkenalkan Arunika pada fisioterapis yang membantunya melewati masa sulit. Tidak ada cerita panjang yang dramatis, hanya potongan-potongan pengalaman tentang rasa sakit, kegagalan, dan latihan yang diulang berkali-kali. Di tempat itu, Arunika melihat sisi Arkadian yang belum sepenuhnya ia kenal. Seseorang yang pernah benar-benar rapuh dan harus menerima kemungkinan terburuk tentang tubuhnya sendiri. Pengalaman itu membuat pemahamannya menjadi lebih utuh. Dalam perjalanan pulang, Arkadian berkata, "Aku tidak ingin lagi menyembunyikan bagian hidupku yang tidak nyaman." Arunika tidak memberi respon besar, ia hanya mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Arkadian berbicara tentang masa depan mereka tanpa nada hati-hati. Ia membicarakan rencana memperluas usaha ke bidang baru. Ia juga menanyakan apakah Arunika ingin terlibat lebih jauh atau memiliki rencana berbeda untuk dirinya sendiri. Percakapan itu berlangsung panjang, tetapi tidak tegang. Arunika menyadari bahwa posisinya kini bukan lagi sebagai bagian dari kesepakatan keluarga, melainkan sebagai mitra yang benar-benar didengar. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka tidak berubah menjadi kisah yang penuh ekspresi romantis berlebihan. Namun keduanya semakin terbiasa berbagi ruang tanpa beban rahasia. Suatu pagi ketika Arkadian bersiap berangkat ke kantor, ia berhenti di depan Arunika. "Aku tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan benar. Bukan karena kamu tetap tinggal, tapi karena kamu memilih tetap tinggal setelah tahu semuanya." Arunika menatapnya dengan tenang. "Aku juga memilih dengan sadar. Keputusan yang dulu diambil karena keadaan kini berubah menjadi pilihan yang dipertahankan karena pertimbangan matang. Tidak ada lagi perasaan terpaksa seperti di awal. Pernikahan mereka tidak dimulai dengan keyakinan penuh. Ia tumbuh dari situasi yang tidak ideal, dari ketidakseimbangan informasi dan dari rasa ragu yang wajar. Namun seiring waktu, yang tersisa bukan lagi utang atau rahasia. Yang tersisa adalah dua orang yang belajar mempercayai tanpa perlu menguji, dan belajar bertahan tanpa perlu berpura-pura. Di rumah yang dulu terasa asing, Arunika kini berjalan tanpa merasa sebagai tamu. Dan Arkadian, yang pernah menyembunyikan langkahnya sendiri, akhirnya berjalan tanpa rasa perlu untuk menahan diri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hubungan tidak selalu dimulai dari keadaan yang ideal. Terkadang, hidup mempertemukan dua orang dalam situasi yang tidak direncanakan. Namun, yang menentukan arah akhirnya bukan masa lalu, bukan pula kesalahan yang pernah dibuat, melainkan keberanian untuk jujur dan memperbaiki diri. Kepercayaan memang rapuh,
Tetapi ketika dibangun kembali dengan kesadaran dan tanggung jawab, ia bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cinta bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesiapan menerima kekurangan dan memilih tetap tinggal saat kebenaran terungkap. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran darinya. Aktifkan juga notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang tak kalah menyentuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.